Ya, hari ini kita akan membahas pelajaran kita minggu ke-8 ya, terkait dengan social network analysis yang berjudul terkait dengan review graph ya, review graph yang kemarin sempat kita sudah pelajari, kemudian influence dan juga homopili ya, homopili. Nah, outline yang akan kita coba bahas, yang pertama adalah review dari graph-graph termasuk apa node itu, kemudian vertex itu apa, node atau vertex itu apa, kemudian apa namanya line itu atau egg itu apa dan sebagainya kita pelajari lagi. Terus kemudian kita belajar terkait dengan influence ya, social influence-nya seperti apa dan sebagainya. Kemudian kita juga belajar terkait dengan homopili ya, homopili. Nah, terkait dengan CLO untuk pertemuan kita kali ini adalah menjelaskan terkait dengan konsep graph ya, konsep graph, kemudian influence atau pengaruh, kemudian satu lagi adalah terkait dengan hemofili ya, hemofili. Nah, tadi saya sempat membaca terkait dengan hemofili itu apa gitu ya, hemofili itu apa? Hemofili itu adalah kecenderungan orang ya, untuk mencari atau tertarik pada orang yang mirip ya, dengan diri mereka sendiri. Ya. Jadi itu seperti itu. Ya, jadi kecenderungan orang untuk mencari atau tertarik pada orang yang mirip ya dengan diri mereka sendiri. Jadi itu sesuatu apa ya, sesuatu apa yang kita punya sendiri. Jadi kalau misalkan kita sudah bertemu dengan seseorang yang dimana seseorang itu mempunyai hobi yang sama dengan kita, atau sebut dengan cara berpakaiannya mirip, atau sebut cara bertingkah laku lebih cenderung untuk juga ya. Minta Mas Akmal untuk mute terkait dengan Mas Akmal. Kalah jengking. Itu Iya. Oke ya. Jadi homofili seperti itu ya teorinya ya. Nah, kita akan coba review sedikit terkait dengan apa namanya definisi-definisi yang sudah kita pelajari. Pertama kita akan belajar terkait dengan vertex ya, itu sudah sering kita pelajari kemarin beberapa kali kita coba ini. Ini adalah merupakan elemen dasar, kemudian biasanya digambarkan oleh node ya, node atau simpul atau titik gitu ya. Terus kemudian himpunan vertex dari G itu biasanya dilambangkan dengan V gitu ya. V dalam kurung G atau V sendiri ya, seperti itu. V sendiri ya, seperti itu. Kemudian ada X ya, X itu adalah himpunan dari dua elemen ya. Dan biasanya digambarkan sebagai garis ya, ini garis bukan garing ya, garis yang menghubungkan dua vertex. Ya, biasanya disebut sebagai simpul akhir atau titik akhir gitu ya. Dan himpunan dari X itu atau sisi atau tepi dari G itu biasanya dilambangkan dengan G gitu ya, atau E itu sendiri, tulis biasa ya, E seperti itu. Terus kemudian selanjutnya, nah ini juga kemarin sempat kita juga pelajari terkait dengan apa namanya tipe-tipe dari jaringan ya, jaringan. Ada direct and indirect network, kemudian ada yang terbobot dan yang tidak terbobot. Kemudian ada juga yang negatif dan positif link-nya gitu ya, terkait dengan sign dari suatu network. Kemudian ada juga yang model-model ini ya, untuk metadata. Kemudian ada one model atau multimode ya, atau apa ya, homogen dan heterogen ya, seperti itu. Kemudian juga sedikit banyak kita sudah belajar terkait dengan multiplex dan juga multilayernya seperti apa. Kemudian ada juga yang network yang berhubungan dengan statik dan dinamik ya, dinamik. Dan beberapa model-model yang lain yang sempat kita coba uraikan ya kemarin ya. Terus kemudian kita juga ada pad ya. Pad itu apa? Pad itu adalah sebuah jalan atau line garis di mana semua tepi itu berarti X-nya tadi dan semua node vertex-nya itu berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini 1, kedua, terus kemudian ketiga, 4 dan 5 itu pad dengan panjang 4 ya, dengan panjang 4.
Kemudian ini juga sama, 1, kedua, kemudian kelima, kemudian kedua lagi, baru ketiga, kedua, 1. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini apa namanya panjangnya juga 6 ya. 1 kedua, 1, 2 ke ini 1 dihitung satu-satu ya, sekitar 6 ya. Terus kemudian ini juga sama, 1, kedua, kemudian kelima, kemudian kedua lagi, kemudian ketiga, keempat. Ini kalau kita lihat panjangnya adalah 5 ya, seperti itu. Jadi PET itu adalah seperti itu, jalan yang di mana semua tepi dan semua node-nya berbeda ya, seperti itu. Kemudian ada juga definisi terkait dengan cycle ya. Cycle itu apa? Cycle itu adalah sebuah jalan tertutup gitu ya, yang di mana semua tepinya berbeda ya. Jadi kalau kita lihat misalkan 1 2 5 1 ini adalah sebuah cycle yang ada 3 ya, 3 cycle gitu. Artinya maksudnya yang menghubung node-nya ada 3 yang dihubungkan ya, tertutup gitu ya. Ini disebut third cycle ya. Kemudian ada juga 2 ke 3, kemudian ke 4, 4 ke 5, 5 ke 2. Ini juga disebut sebagai cycle juga ya, jalan tertutup ya. Kemudian ada beberapa tipe spesial dari graf itu ya. Ada namanya graf kosong. Graf kosong itu di mana tidak ada edge-nya atau tidak ada sisinya. Tidak ada sisinya, hanya kumpulan dari node-node saja ya. Jadi 1, 2, 5, 3, 4, 6 itu kan node ya, dan di mana masing-masing tidak terhubung satu sama lain ya, seperti itu. Terus kemudian ada juga graf 0. Graf 0 itu artinya tidak ada node dan tidak ada edge-nya ya. Jadi artinya kosong aja gitu, kosong aja graf itu, graf 0 namanya, dan itu bisa didefinisikan sembarang. Gitu. Jadi istilahnya untuk biasanya untuk penambahan atau seperti apa atau seperti apa untuk menjalankan sebuah teorema dan sebagainya itu sangat diperlukan ya graf 0 dan juga graf kosong ini definisinya seperti itu ya. Kemudian ada juga special trees-nya. Special tree-nya itu tree itu apa ya? Tree atau pohon ya. Adalah graf yang tidak mengandung single cycle. Graf yang tidak mengandung single cycle, kemudian egg-nya dari tree itu dikenal sebagai branch atau cabang. Ya. Jadi ini masing-masing 1, 2, 3, 4 ini kan tidak terhubung dalam single cycle. Terus kemudian masing-masing egg-nya tadi bisa disebut sebagai cabangan. Ya. Kemudian elemen dari tree itu disebut sebagai node. Ya. Node tanpa child node ya atau anak node itu sebagai leaf node ya, cabangan dari node-nya ya, seperti itu. Itu dari terkait dengan definisi special trees-nya ya. Kemudian ada juga secara reguler ada namanya graf terhubung ya, graf terhubung di mana di sini semua node-nya mempunyai derajat atau degree yang sama ya. Ini terhubung semua ya. Kalau misalkan kita lihat semua graf ini terhubung, nah ini secara reguler seperti ini. Terus kemudian ada bipartite graph ya. Misalkan F-nya itu dapat dipartisi menjadi 2 himpunan yaitu vertex 1 dan vertex 2 sehingga di sini U dan P itu ada di E ya. U dan P-nya ada di E yang menyiratkan bahwa ya ini either and or itu artinya merujuk pada satu pilihan di antara 2 kemungkinan. Jadi di mana di sini kita disuruh untuk memilih pilihan pertama ataukah pilihan kedua. Jadi memang harus seperti itu ya. Jadi or itu memang ada semacam Anda harus memilih ya di antara pilihan itu seperti itu. Jadi either U-nya ada di P1 dan P-nya ada di P2 atau or dari P1 U-nya ada di P2 itu adalah suatu pilihan di mana yang harus kita pilih. Yang P ada di P1 atau U ada di U2 di V2 atau U di V1 atau V-nya ada di V2. Ada pilihan yang harus kita pilih seperti itu. Itu bipartite dari grafnya. Kemudian ada juga definisi sebagai graf yang komplit ya, komplit graf ya. Ini adalah setiap pasang atau simpulnya berdekatan biasanya memiliki ciri n dikalikan dengan n-1 ya, n dikalikan n-1 dibagi 2 ya, sisi atau x-nya ya gitu. Jadi seperti itu, ini adalah graf komplit, ini graf komplit, kemudian ini adalah 2 graf yang komplit, 3 graf, 4 graf, kemudian ini ada segi 5, ini segi 6, ini ada segi berapa ini? 1, 2, 3, 8 ya, 8, dan seterusnya ya, seperti itu. Ini disebut sebagai graf yang komplit ya, graf yang komplit. Ya.
Kemudian ada juga grab biparty yang komplit ya. Ini variasi dari biparty dari grab komplitnya ya. Artinya di sini setiap node-nya dari satu set ya, satu set yang itu terhubung ke setiap node lain di set lainnya, ya, di himpunan set lainnya. Ya. Jadi ini adalah contoh dari biparty grab yang komplit ya, seperti itu. Ya. Jadi setiap node-nya dari setiap setnya terhubung ke setiap node lain di set yang lainnya, ya, seperti itu. Kemudian ada juga definisi terkait dengan grab planar ya, grab planar. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa dapat digambarkan pada bidang sedemikian rupa sehingga tidak ada sisi atau X yang berpotongan. Tidak ada sisi atau X yang berpotongan. Jadi misalkan kita sebut saja ada K4 ya. K4 ini ada A dan B ini. Ini ada sebuah contoh graf planar ya, graf planar di mana di sini graf komplit K4 ini terdiri dari 4 simpul atau vertex dan dengan satu X atau sisi di setiap, ya, di antara setiap pasang dari vertex atau simpulnya. Nah, itu disebut sebagai graf planar seperti itu. Artinya, ya hal yang seperti ini kan tidak ada saling berpotongan, terus kemudian masing-masing ini, masing-masing itu ya apa namanya, tidak ada dua sisi atau X yang berpotongan di sini ya. Di sini tidak ada perpotongan. Jadi kita bisa sebenarnya ini kan bisa dipindahin ke sana ya, ditekuk ke sana bisa ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah sebuah graf yang planar tadi, graf planar tadi. Nah, K4 merupakan graf terbesar yang merupakan graf komplit yang berbentuk planar. Nah, ini non planar ya. Non planar contohnya seperti ini K5 ya. K5 itu bukan non planar. Kemudian untuk K33 sini disebut K33 itu tidak planar juga. Jadi ada yang berpotongan pastinya. Nanti kalau tidak percaya nanti Anda coba aja bikin seperti ini. Jadi kalau yang ini kan Anda coba misalkan satu dibuat ke sana, itu tidak menghalangi semuanya. Tapi kalau ini misalkan Anda buat ke sana, terus kemudian ada lagi nanti yang buat ke sana, itu akan berpotongan. Pasti senantiasa berpotongan. Betul nggak? Ini kalau misalkan kita buat sebut saja misalkan ini kita buat ke sana ya, ini kita buat ke sana. Bahkan ini kita ganti ya, ini kita ganti, tadi ini kita ganti. Yang ini tuh kalau misalkan kita buat ke sana, ini kan jadi gini lega ya, jadi gini. Misalkan ini kita ganti juga, misalkan ini kita ganti. Nah, jadi artinya susah itu untuk bagaimana kita mencoba untuk menguraikannya sehingga menjadi benar-benar terpisah seperti ini. Ya. Seperti itu, graf planar seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini mau dirubah seperti apapun tetap akan membuat ada suatu perpotongan di sini ya seperti itu. Itu ciri dari graf planar. Jadi K4 itu yang terdiri dari 4 node ya. 4 node itu merupakan graf terbesar, graf komplit terbesar yang berbentuk planar. Selain itu selebihnya yang 5, yang 6 dan 7, 8 dan sebagainya itu non planar seperti itu. Oke. Semoga mengerti ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada subgraf namanya. Subgraf ya. Subgraf itu apa? Subgraf itu adalah himpunan vertex atau X dari suatu himpunan bagian dari G. Nah, subgraf dari G adalah yang mengandung G sebagai subgrafnya, ya, mengandung subgrafnya. Ya. Jadi contoh misalkan ya ini adalah G-nya gitu ya. Nah, subgrafnya apa ya? 3 ini, 3 ya. 3 itu boleh nggak sebagai graf tunggal? Boleh ya. Tadi kan graf ini adalah graf komplit kan? 2 itu graf komplit kan dia. Nah, 3 gini komplit juga. Nah, jadi boleh ya diambil ya misalkan. Atau nanti bisa diambil 4, 5, 2, 3 ini juga bisa diambil ya. Jadi merupakan subgraf dari G-nya ya. Seperti itu. Jadi tinggal dipotong aja misalkan mau terdiri masing-masing satu boleh. Kemudian yang 22 kita pilih, yang 64, 45, 52, 23, 21 itu Anda pilih, 24, 34 juga boleh, itu boleh dipisah, atau yang 33 misalkan 5 yang 3 dan 1 ya, 5 1 2, 192, 3 4 5 dan seterusnya itu bisa diambil. Ini adalah subgraf ya, subgraf dari bagian dari G tadi. Ini G secara lengkap ya seperti itu. Terus kemudian ada namanya yang spesifik juga adalah klik ya. Klik itu adalah subgraf yang terhubung lengkap maksimum. Subgraf yang terhubung lengkap secara maksimum, Ini sebagai contoh ya. Contoh itu adalah B, C, E, F itu adalah subgraf yang subgraf yang terhubung secara lengkap secara maksimum.
Jadi semua terhubung. Jadi B dengan C, B dengan F, C dengan E itu terhubung semua. Ya. Ini kalau Anda ambil yang ini, E, F, H, I, ya itu masih ada HI yang belum terhubung, IE belum terhubung, gitu ya. Kalau kita, apalagi kalau misalkan sambil misalkan A, B, C, A, B, D, E misalkan, itu berarti AD belum, AE belum, BD belum, jadi masih ada. Jadi kita bisa mengambil namanya clips ya, klik ya, klik itu apa? Itu adalah yang tadi itu subgraph yang terhubung lengkap secara maksimum seperti itu. Kemudian ada spanning ya, spanning subgraph ya. Spanning subgraph itu apa? Spanning subgraph dari H dari graph G adalah jadi subgraph namanya H. H itu adalah spanning subgraph dari graph graph G jika subgraph tadi sedemikian rupa bahwa vertex H-nya itu akan sama dengan vertex dari G-nya. Ya. Vertex dari H-nya sama dengan vertex dari G-nya. Vertex ya, kita lihat vertex. Vertex itu apa? Vertex ya 1, 2, node-nya ya, 3, 4, 5, 6. Meskipun ini Anda lihat X-nya atau sisi-sisinya belum terlengkap, hubungan terlengkap, ini sudah merupakan spanning subgraph-nya, ya, spanning subgraph-nya. Di mana jumlah vertex-nya itu sama dengan atau himpunan vertex dari H-nya itu sama dengan vertex dari G-nya. Ya. Nah, subgraph dari H itu memiliki himpunan vertex yang sama dengan G. Ya. Mungkin tidak semua X atau tepinya ada. Nah, di sini dikatakan H itu merupakan spans dari G. Spans dari G. Ya, seperti itu. Jadi, Anda tadi ya, mungkin tidak semua. Kalau semua gimana? Boleh saja. Ya, boleh semua. Jadi ya bisa kita mengatakan bahwa kita definisikan sebuah H yang dia memiliki graf yang sama dengan G yang dimana ada spanning dari subgrafnya. Ya. Atau kalau misalnya kita lepas gini ada 2, 3 tidak terhubung dengan 2 dan 4 ini juga boleh. Boleh dikatakan sebagai spanning dari subgrafnya. Kemudian ada spanning tree-nya, ya, spanning tree. Jadi misalkan G itu merupakan graf terhubung, ya, graf terhubung. Kemudian spanning tree dari G itu adalah subgraph dari G mencakup setiap node dan juga tree, ya, smart node dan juga tree-nya. Ya. Jadi kalau ini ya apakah kalau tadi kan terpisah ya, 3 itu terpisah. Ya. Spanning tree itu seperti ini. Jadi semua terhubung, gitu ya, semua terhubung, ya, spanning tree-nya ya. Terus kemudian ya udah setiap node dan juga tree-nya ada semua di situ. Terus kemudian ada definisi namanya isomorfis ya, isomorfis atau isomorphix. Itu dua graf dikatakan G1 dan G2 disebut isomorphix jika jumlah komponen vertex dan X-nya sama. Jumlah komponennya yang terdiri dari vertex dan X-nya itu sama. Ya. Simpul dan tepinya atau sisinya sama. Kemudian koneksivitas ya, koneksivitasnya X dari mereka dipertahankan, artinya ya tetap seperti itu gitu, tidak dilakukan yang lain-lain lagi. Nah, ini dikatakan kalau isomorfis itu lambangnya gini, garis 3 gitu ya. Berarti jika G1 dan G2 itu isomorfis, ya, maka gitu ya, jumlah vertex dari VG-nya itu akan sama jumlah vertex dari G2-nya. Kemudian jumlah sisi dari G1-nya akan sama dengan jumlah dari sisi G2-nya. Ya. Kemudian urutan degree-nya G1 dan G2 itu sama. Ya. Kemudian di sini bisa kita lihat G1 dan G2 sini. Ya. Jika vertex atau simpul, sebut saja V1, V2, VK-nya itu membentuk namanya siklus panjang K di G1, kemudian vertex ya, VF1-nya, VF2-nya, FV2-nya, FVTK-nya itu akan membentuk siklus panjang K di G2. Ya. Jadi di sini Anda bisa lihat bahwa jumlah antara ini sama. Jadi kalau misalkan kita coba petakan ke sana, misalkan ini kita gerakkan ke sana ke atas gitu ya. Terus nanti akan sama dengan ini juga bentuknya. Bentuknya sama juga ya. Jadi di sini untuk yang G, jadi ini derajat vertex-nya itu sama. Derajat dari vertex ya, vertex itu sama. Jadi A itu 2 ya. A itu kan berarti terhubung dengan B dan C. B itu terhubung dengan A dan C, A dan E. E itu terhubung dengan B dan D. D terhubung dengan E dan C. C berhubung dengan D dan A ya. Ini juga sama. T itu berhubung dengan S dan P. P berhubung dengan ini dan ini. Kemudian Q-nya juga sama, ini dan ini. T
T-nya juga sama ini dan ini, kemudian S-nya juga ini dan ini. Jadi kalau sebetulnya ini bentuknya sama, bentuknya sama. Nah, cuma apa yang membedakan G3? G3 ini bukan merupakan isomorfisme, ya, isomorfisnya. Kenapa? Karena Anda lihat nih, vertex dari W ini mempunyai degree 3, sedangkan yang lainnya 2. Ya, betul nggak? W ini kan dia terhubung dengan X 1, dengan Y 1, 2, dengan U 3. Jadi jumlah derajat W-nya itu ada 1, 2, 3. Yang lainnya 2 semua. Jadi X dengan W, dengan V, V dengan X, V dengan U dengan W, U dengan V, gitu ya. Itu 2. Yang Y ini 3. Jadi G3 ini bukan merupakan isomorfisme. Yang isomorfisme apa? G1 dan G2 saja. Ya, seperti itu. Ini contoh dari isomorfis ya, seperti itu. Oke, itu review dari graph yang kita pelajari. Mungkin ada tambahan sedikit terkait dengan spanning ya, spanning, kemudian subgraph-nya, ada spanningnya juga spanning graph, ada juga spanning dari tree-nya dan sebagainya. Terus isomorfisme itu tambahan-tambahan untuk melengkapi kita terkait dengan pengetahuan kita terkait dengan graph ya, seperti itu. Nah, kita masuk kepada bab berikutnya yaitu influence. Nah, kita masuk kepada yang dinamakan sebagai kekuatan sosial. Jadi kekuatan sosial itu didefinisikan di sini adalah bisa menghubungkan individu dengan cara yang berbeda. Jadi social force tadi bisa menghubungkan individu dengan cara yang berbeda. Saat individu terhubung, ya, di sini kita akan bisa amati bahwa pola yang dapat dibedakan dalam pola itu akan bisa dapat dibedakan dalam jaringan koneksitas mereka. Ya. Jadi saat individu terhubung itu di banyak penelitian itu mengamati pola yang dapat di mana masing-masing bisa dapat dibedakan dalam jaringan koneksivitas mereka. Ya. Nah, ini ada istilah namanya assortatif ya, assortativity. Itu apa? Adalah kesamaan sosial, dikenal sebagai kesamaan sosial. Nah, dalam jaringan, misalkan dengan adanya assortativity tadi, itu node yang serupa itu lebih sering terhubung satu sama lain daripada node yang berbeda. Ya. Jadi orang yang, kalau misalkan bisa dibedakan dengan orang yang mempunyai sifat yang sama, misalkan hobi pedes. Hobi pedes itu kan ngumpul dengan orang yang hobinya pedes. Orang yang hobinya ngerumpi, itu biasanya ngumpul juga orang yang hobinya ngerumpi. Ya kan? Atau orang yang istilahnya rajin, biasanya ngumpul dengan rajin. Makanya kalau misalkan Anda ingin punya teman rajin, intinya Anda harus rajin. Karena teman Anda yang rajin tadi akan mencari orang yang rajin. Kan gitu ya. Atau Anda ingin mendapatkan orang yang berkawan dengan orang yang bersemangat atau tidak bersemangat? Jawabannya pasti orang yang bersemangat. Ya kan? Artinya apa? Supaya Anda dapat orang yang bersemangat, Anda harus bersemangat. Nah, seperti ini juga, node itu juga gitu mempunyai ciri seperti itu. Jadi orang yang orang itu bisa terhubung ya, misalkan sebut saja kita dengan adanya Facebook itu kan bisa terhubung dengan teman SMP kita, dengan teman SMA kita. Karena apa? Kita nyantumkan SMA kita dari mana, SMP kita dari mana, SD kita dari mana, ya, atau mungkin kita tinggal di mana, dan seterusnya itu akan membuat hubungan tadi itu jadi terhubung gitu. Jadi biasanya akan ngumpul sendiri gitu ya. Ada penawaran-penawaran. Jadi kadang-kadang dari Facebook sendiri itu menawarkan kita. Dan kemarin sudah kita coba pelajari bahwa trik bagaimana kita menemukan teman kita itu tidak terlalu lama. Mungkin hanya 2 klik atau 3 klik itu kita sudah temukan teman yang lama kita. Saya pernah coba ya, misalkan saya punya teman yang menurut saya itu menghilang gitu ya, menghilang. Terus kemudian dia jurusan apa ya kemarin ya? Oh, jurusan biologi misalnya. Saya cari aja yang teman saya yang di biologi, dari situ saya cari temannya, langsung ketemu. Ya, langsung ketemu teman saya. Ya. Atau mungkin yang lainnya bisa Anda praktekkan lah, mungkin untuk mencari teman-teman Anda yang mungkin notabene-nya menghilang lah dari ini. Ya. Kecuali kalau misalkan memang teman Anda tidak terkoneksi dengan tadi itu, dengan media sosial, itu lain lagi hubungannya ya, seperti itu. Ya. Kemudian dalam jaringan ya, jejaring assortativity itu apa? Nah, dalam jejaring sosial, assortativity itu apa? Kemiripan yang tinggi di antara teman-teman yang diamati, ya, teman-teman yang diamati. Kemudian di beberapa penelitian itu mengamati di sini perilaku, kemudian minat, aktivitas atau atribut bersama yang serupa seperti bahasa, ya, di antara teman-teman, ya, bahasa Jawa misalkan atau bahasa Sunda. Orang Sunda dan sebagainya itu bisa cepat sekali terhubung gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sebut aja misalkan kita lagi ngobrol dengan teman kita terus kemudian ada celutukan misalkan
di samping itu ada teman ngomong Jawa, misalnya, langsung ditanya, kamu orang mana? Oh saya Jawanya di sini. Oh ya sama, berarti saya satu daerah, misalnya. Langsung bisa ke-connect dengan cepat. Ya itu seperti itu. Jadi adaptivity itu seperti itu. Jadi bagaimana apa ya? Biasanya orang yang mempunyai kecenderungan hobi atau minat, perilaku dan sebagainya yang sama itu akan berkumpul dengan sendirinya. Ya, seperti itu. Kemudian itu terkait dengan pengaruh hidden ya, hidden dari social network ya, seperti itu. Ini contohnya misalkan ada orang ya menanam gitu ya, menanam dalam jejaring sosial itu yang kompleks ya, itu ada di mana-mana, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Jadi ada orang yang seperti itu, jadi memberikan semacam sugesti atau suatu tweet atau suatu message atau suatu mungkin foto gitu ya, di Instagram dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana pengaruhnya kita? Ini ada beberapa contoh nih ya. Ini jangan merasa ya. Efek duda ini sekarat karena patah hati ngomongnya. Ini saya ini aja ya, saya coba ambil dari buku yang saya jadi literatur aja. Jadi jadi menurut penelitian dia ya, efek duda tadi ya, ketika meninggal gitu, ada seorang meninggal gitu, itu resiko kematian istri saya itu bisa 2 kali lipat di tahun pertama. Jadi selidiki karena patah hati tadi. Jadi efek duda atau patah hati tadi, begitu dia meninggal, istrinya itu kebanyakan akan meninggal juga di tahun pertama. Itu risiko kematiannya menjadi 2 kali lipatnya. Ya. Kemudian, ini maaf ya, efek janda. Efek janda itu tidak terbatas pada suaminya atau istri atau pasangan orang. Jadi ini ada suatu penelitian terkait dengan pengaruh-pengaruh hidden ya di sosial media. Kemudian juga ada namanya epidemi obesitas. Ini contoh nih, epidemi obesitasnya ya, seperti ini. Bahwa setiap titik di sini percayalah bahwa ini adalah orang, ya, ini adalah orang. Ukuran titiknya dia semakin besar, semakin kecil itu menyatakan ukuran tubuh orang itu. Ya. Jadi semakin gemuk ya berarti semakin besar ya. Semakin ini kecil berarti ini ya kecil lah gitu ya. Atau obesitasnya kecil. Gitu ya. Nah titik kuning itu adalah obesitas, tapi secara klinis. Jadi udah ada periksa, terus kemudian kamu obesitas. Jadi kan biasanya ada ini ya, ada hitungannya ya, misalkan berat dikurangi berapa, terus kemudian di situ berarti kalau dibandingkan dengan berat Anda sekarang berarti Anda itu obesitas. Ada yang obesitasnya normal, ada yang mungkin sedang, ada yang berat gitu ya, ada gitu seperti itu. Nah, ini dilambangkan dengan yang kuning-kuning ini. Ya, ini obesitas secara klinis. Ya. Jadi bisa digambarkan gitu ya, apakah orang-orang yang secara klinis itu bisa berkumpul gitu ya, itu juga nanti bisa kita bentar, saya coba ya, seperti itu. Jadi bisa kita lihat juga terkait dengan itu. Nah ini contoh analisis penyebaran obesitas ya, obesitas. Ini lihat ya, teman Anda mengalami obesitas, itu resiko obesitas Anda itu 45% lebih tinggi. Ya, itu menurut penelitian ya. Kemudian teman Anda yang mengalami obesitas, resiko Anda itu mengalami obesitas 25% lebih tinggi. Ya. Artinya lebih turun. Jadi kalau misalnya Anda punya kenalan teman, dan teman itu obesitas, itu pengaruh Anda juga akan naik. Karena apa? Sebut saja kalau kita bergaul dengan orang itu, dia makan, gitu ya, kita ikut, nikmat sekali makannya, ikut juga kan. Kadang-kadang gitu ya. Jadi resiko obesitas kita menjadi 45%. Tapi kalau misalkan teman-teman Anda mengalami obesitas, itu resiko Anda juga mengalami obesitas 25%. Ya. Kemudian teman Anda, jadi ada beberapa jaringan nih. Ini berarti teman kita ini, kemudian temannya lagi teman Anda. Jadi ada tiga orang. Ya. Teman Anda itu mengalami obesitas, maka resiko Anda mengalami obesitas itu 10% lebih tinggi. Nah, ini ada penelitian seperti itu. Hanya di sini ketika Anda mengenal teman-teman Anda, tidak ada lagi hubungan antara ukuran badan orang itu dengan ukuran badan Anda sendiri. Kira-kira apa yang memungkinkan menyebabkan fenomena ini? Ya, misalkan saat saya menambah berat badan, itu akan menyebabkan Anda bertambah berat. Merasa psikologi kita seperti itu. Padahal kalau ditimbang gitu-gitu aja nggak nambah juga ya. Kemudian saya membentuk dasi saya untuk Anda karena Anda dan saya memiliki ukuran tubuh yang sama.
Saya kurang tahu ini kira-kira maksud dari ini itu apa, tapi apa ya, ini cenderung untuk ini apa, bahwa orang itu akan mengikuti juga gitu, mengikuti juga apa yang dilakukan teman Anda, misalkan cara melipat dasi, meniru dasi dan sebagainya. Nah, ini juga sama, bahwa kami berbagi keterpaparan yang sama terhadap sesuatu. Jadi kalau misalkan ya namanya teman itu kan berarti ada keterhubungan sesuatu ya. Pastinya kalau kita ngobrolkan sesuatu itu biasanya ya saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan influence dan korelasi di SN-nya, ya, di social network. Ya. Jadi ketersediaan data yang sangat banyak atau kaya di jejaring sosial, ya, populer ya terutama ya, itu memungkinkan kita untuk menganalisa tindakan pengguna pada tingkat individu untuk memahami perilaku pengguna secara luas. Jadi dengan adanya data yang sangat banyak itu kita membuat apa ya, memungkinkan kita untuk menganalisa tindakan pengguna, ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita apa ya tertarik untuk sebut saja melakukan penelitian terkait dengan sosial media, itu nanti kita akan juga dapatkan terkait dengan ya konsep kita ya harus banyak datanya ya, jangan sampai datanya itu sangat sedikit ya, sehingga dari situ ya apa ya kurang menarik juga nanti apa yang kita dapatkan itu tidak bagus. Jadi saya terus terang kepada Anda bahwa siapa ya Castillo ya, saya sudah pernah cerita mungkin di kelas sebelah ya, Castillo itu tahun 2010 saja sudah menggunakan sekitar berapa kemarin ya 10 juta data Twitter ya. 10 juta data Twitter. Nah, apalagi sekarang dengan adanya alat crawling yang gampang dan sebagainya, saya kira gampang lah ya kita akan. Jadi dengan adanya ketersediaan data yang sangat banyak tadi akan memungkinkan kita untuk menganalisa tindakan pengguna. Nah, bagaimana tindakan pengguna dalam dikaitkan dengan hubungan sosial? Itu bisa sedikit juga ya. Artinya misalkan Anda bisa melakukan penelitian terkait ini. Kira-kira kalau misalkan ada seorang yang sebut saja itu populer, dia punya follower banyak, ya, itu bisa nggak dapat dikaitkan dengan hubungan dengan yang lainnya. Kalau misalnya dia melakukan sesuatu, apakah dia akan terbawa atau tidak dan sebagainya itu bisa ini. Jadi kita bisa melidiki terkait dengan sumber korelasinya. Kemudian di sini disampaikan bahwa di penelitian itu prihatin dengan individu yang melakukan tindakan tertentu untuk pertama kalinya, misalnya membeli produk. Kenapa membeli produk? Karena si dia membeli. Atau sebut saja orang itu membeli dan sebagainya. Makanya kadang-kadang endorsement dan sebagainya itu sangat banyak yang bisa kita bisa di orang-orang yang banyak followernya. Kenapa? Karena tadi itu dengan di endorse-nya dia itu harapan penjual itu bisa orang-orang yang menjadi follower dia itu membeli, ya gitu ya. Kemudian mengunjungi halaman web gitu, atau menandai foto dengan tag tertentu dan sebagainya ini adalah ya banyak sekali kita yang seperti itu, bagaimana mencoba mempengaruhi orang ya, dengan itu. Kemudian setelah agen melakukan tindakan tersebut, kami mengatakan bahwa agen tersebut telah menjadi aktif. Jadi begitu kita sudah melakukan tindakan yang sama dengan apa yang diinginkan dari seseorang yang melakukan tindakan itu, berarti kita sudah aktif. Kemudian terkait itu juga ada namanya korelasi sosial. Jadi untuk dua node, sebut saja V dan U dan P yang berdekatan di suatu graf G, ya, peristiwa di mana U menjadi aktif itu sangat berkorelasi dengan P untuk menjadi aktif juga, ya, menjadi aktif juga. Biasanya ya mungkin gambaran sederhananya itu misalkan Anda punya teman dekat ya, misalnya teman dekat. Kemudian Anda sebetulnya pulang kampung ya misalkan ya. Terus kemudian ngobrol-ngobrol, kemudian ditanya, Anda melakukan apa? Aku melakukan ini, kegiatan-kegiatan. Jadi kita jadi ini mumpung saya lagi di kampung sehingga saya membantu dia dan sebagainya. Jadi semakin menjadi lebih aktif. Itu kemungkinan besarnya terjadi seperti itu, korelasi sosial yang terjadi seperti itu. Nah, ini model-model dari korelasi sosial itu apa saja ya? Ada namanya influence. Influence itu proses di mana pengguna yaitu yang berpengaruh itu mempengaruhi pengguna lain. Proses di mana pengguna mempengaruhi pengguna lain. Kemudian pengguna yang terpengaruh menjadi lebih mirip dengan tokoh yang berpengaruh. Contoh misalkan ya, jika sebagian besar teman atau anggota keluarga kita beralih ke suatu perusahaan, sebut saja telepon seluler tertentu, kita mungkin, saya katakan mungkin, kita mungkin juga beralih atau terpengaruh. Ya. Dan pasti dengan cerita, misalnya, oh bagus nih, HP ini. Saya pernah melakukan, misalkan, contoh pada waktu itu, saya pernah menanyakan kepada anak saya, kira-kira ayah ini pengen HP yang dimana baterainya itu
banyak ya, panjang dan kapasitasnya lumayan lah gitu ya. Terus akhirnya disarankan saya bikin atau saya beli oleh anak saya itu Asus ZenBook, misalkan Asus ZenBook yang M1 misalkan ya. Nah, dengan itu istri saya lihat HP-nya bagus dan tahan lama baterainya gitu kan. Akhirnya beli juga. Terus kemudian saya datang ke sebut saja ke orang tua saya, orang saya lihat lagi, kok tertarik juga beli lagi. Langsung. Jadi istrinya bisa seperti itu. Jadi kadang-kadang kita itu bisa mempengaruhi, itu influence namanya ya, seperti itu. Kemudian ada juga definisi terkait dengan homopili. Homopili itu jadi orang yang mirip dengan teman. Itu kenapa? Karena kemiripan mereka tinggi ya. Tinggi ya seperti itu. Misalkan ya, dua musisi, misalkan ada musisi satu, musisi lain yang mungkin terpisah, itu akan lebih mungkin menjadi teman. Kenapa? Karena mirip ya, mirip dengan kemampuannya gitu. Dan apalagi kalau aliran musiknya sama, mungkin rock semua, ya udah langsung gabung biasanya ya seperti itu. Mungkin rambutnya Pak dengan cincin rambut panjang, kemudian belel dan sebagainya, itu akan menjadi lebih dekat lagi gitu ya, seperti itu ya. Seperti itu. Itu homopili seperti itu. Kemudian ada juga confounding atau pembauran. Ini biasanya pengaruh lingkungan, nah itu akan dapat membuat individu itu menjadi lebih serupa ya. Nah, korelasi antara tindakan seorang agen yang berdekatan dalam jejaring sosial itu dapat dijelaskan dengan mengasumsikan pengaruh dari eksternalnya. Contoh misalkan ya, dua individu yang tinggal di kota yang sama, ya, individu yang tinggal di kota yang sama lebih cenderung menjadi teman daripada dua individu secara acak. Ya, biasanya kalau ya tadi itu ya mungkin kalau mungkin terlalu kecil suku misalkan ya, kamu suku mana, suku Jawa, dia langsung akrab. Atau suku mana, suku Batak, suku mana, suku misalkan Dayak, atau suku mana misalkan suku Baduy atau apa, itu langsung bisa terkumpul ya. Kota apalagi ya, kota misalkan kamu dari mana, dari Ngawi, langsung tanya kan Ngawi di mana dan sebagainya dan seterusnya. Biasanya akan lebih akrab ya dan lebih cenderung menjadi teman daripada ini karena lingkungan. Kalau ini karena kemiripan. Kalau yang ini apa nih? Ya sugesti tadi, karena dia punya pengaruh atau dia menjadi tokoh yang terkenal ya, mungkin ya menjadi idola gitu ya, biasanya seperti itu. Jadi ada influence, ada homopili, ada juga confounding, pembauran. Jadi kalau misalkan nanti Anda bisa hitung itu misalkan terkait dengan bisa dideteksi terkait dengan komunitas ya, Anda bisa lihat nanti kira-kira apakah itu pengaruh suatu influence, ya, orang terpengaruh di situ, ada homopili gitu. Homopili karena kemiripan mereka di satu ide atau suatu gagasan, sesuatu hobi atau suatu pakaian, jenis pakaian dan sebagainya, itu bisa juga ya. Atau confounding atau pembauran. Pembauran berarti lingkungan. Lingkungannya mungkin karena ini lingkungannya karena dulu berasal dari SMA yang sama atau seperti apa. Nanti Anda bisa teliti ya terkait itu. Jadi ada influence, ada homopili, ada confounding atau pembauran. Nah, ini model dari korelasi sosial tadi ya. Jadi ada karakteristik individual, itu bisa membuat koneksi secara sosial. Kemudian kalau confounding itu ada lingkungan yang berperan di situ, di mana akan membuat individu-individu karakteristik individual itu bisa membuat menjadi koneksi sosial. Ya. Sedangkan kalau ini social connection-nya bisa mempengaruhi karakteristik individu. Ya, seperti itu. Jadi ini yang membuat pembeda antara homopili seperti apa, confounding-nya seperti apa, dan influence seperti apa. Nah, ini contoh ya kalau sebuah ada kemiripan, ada koneksi dan sebagainya, itu homopili seperti apa, influence seperti apa gitu ya. Jadi kemiripan itu akan membuat dia akan menjadi terkoneksi. Nah, terkait dengan influence, koneksi itu bisa membuat kita menjadi sama. Jadi kadang-kadang kan kita itu sebut saja misalkan kita mengidolakan misalkan tokoh A misalnya, atau seorang pemain bola A misalnya. Terus kemudian pemain bola itu membuat rambutnya jadi aneh gitu ya. Misalkan tren di Piala Dunia berapa, dan langsung kita kadang-kadang terikut juga, cukur juga seperti itu misalnya. Itu kadang-kadang karena koneksi juga ya, influence itu berpengaruh terkait dengan ya kita mirip-miripin gitu dengan itu gitu, jadi mirip gitu ya seperti itu. Nah, confounding tadi ya mungkin di antara similarity dan koneksi, di mana di situ ada pengaruh namanya lingkungan yang di mana bisa membuat keterhubungan dari masing-masing ini seperti itu. Ini adalah perbedaan antara influence, homopili dan juga confounding. Nah, ini terkait dengan sumber dari assortativity di New York ya, di network di network supaya tidak ngantuk ya. Nah, baik influence dan homopili itu menghasilkan kesamaan di jejaring sosial. Jadi influence itu
membuat node yang terhubung mirip satu sama lain. Ya, membuat node yang terhubung mirip satu sama lain. Jadi kalau kita lihat nih ya, ini gambarannya ya. Anda lihat simpul ini, ya, simpul yang ini. Saya mungkin bisa pakai pennya ya, sebentar. Ya, misalkan saya lihat simpul ini, ya, simpul ini. Anda lihat simpul ini. Nah, Anda buat bedanya, beda nggak sama ini? Atau nanti Anda lihat yang ini ya, Anda lihat ini kan berbeda lagi ya. Oke, yang ini juga sama, ini dipengaruhi juga ya, ini dipengaruhi sama ini, berbeda ya. Nah ini, ya itu sementara ya, ini terkait influence seperti itu. Jadi bagaimana membuat node yang terhubung mirip satu sama lain. Jadi ya apa namanya menjadi mirip, jadi mirip hitam semua ya seperti itu. Ya. Kemudian yang ini juga sama, awalnya seperti ini karena mungkin tadi ya, karena dia orang berpengaruh dan sebagainya, yang hitam ini sehingga membuat ini jadi hitam semua ya, seperti itu. Kemudian ada juga homopili. Homopili itu adalah memilih node yang serupa, kemudian menautkannya menjadi bersama. Jadi kalau Anda lihat ini kan terpisah ya, antara yang hitam ini terpisah, tapi dengan sendirinya ini akan menjadi koneksi. Jadi yang ini pasti akan koneksi. Ini akan koneksi dengan ini. Kenapa ya? Sebut saja tadi karena node-nya serupa. Yang ini, yang hitam ini juga akan otomatis akan terhubung juga dengan yang hitam juga. Misalkan gini. Ya, misalkan ke sini. Atau sebut saja ya ada yang sini ada ke sana ya mungkin ya. Seperti ini ya misalkan yang ini terhubung juga ya. Misalkan dan sebagainya ya. Bisa terhubung dengan sendiri membentuk suatu komunitas. Jadi ini nanti akan ini dengan komunitas sendiri, ini dengan komunitas sendiri. Jadi ada kita deteksi ada beberapa komunitas nih, ada 1, ada 2, kemudian ada 3 komunitas ya. Jadi kita bisa lihat seperti itu. Ini mau pilih bagaimana node yang serupa itu akan menautkannya itu secara bersama ya. Jadi itu ada bedanya influence sama homopili. Kalau influence ini kalau Anda lihat itu sudah ada terhubungan ya, antara node satu dengan node yang lain dan node yang satu itu mempengaruhi node yang lain. Begitu yang ini homopili itu node-node yang serupa itu otomatis akan menjadi bergabung menjadi satu. Nah, itu bedanya antara influence dan homopili ya, seperti itu. Oke. Semoga makin mengerti. Berikutnya, ya, ini adalah terkait dengan definisi influence ya. Influence itu apa? Tindakan atau sebuah power ya, kekuatan untuk menghasilkan efek tanpa pengerahan kekuatan yang jelas atau pelaksanaan perintah secara langsung. Jadi kalau misalkan kita coba bicara global, itu suatu negara itu sekarang kalau Anda sadari atau tidak itu bisa ditaklukkan tanpa kekuatan perang. Ya. Dengan apa ya? Bagaimana dia membuat influence yang banyak sehingga jadi terpengaruh. Ya. Jadi biasanya dia akan kirimkan mata-mata atau sebut saja orang-orang yang bisa membuat rekayasa sosial di suatu masyarakat itu bisa nanti otomatis tanpa ada peperangan jadi sudah takluk semua. Mungkin dengan mungkin ada sebuah sengketa gitu antara satu dengan yang lain, nah itu lobby-lobby yang dilakukan, dia kirim dengan orang-orang dengan bayaran yang cukup untuk bagaimana mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar situ sehingga jadinya mereka jadi satu pendapat gitu ya. Itu influence. Bisa juga seperti itu. Jadi ini ada suatu tindakan kekuatan yang tanpa pengerahan kekuatan yang jelas. Atau perintah langsung. Kalau perintah langsung cenderung bisa kita ketahui ini langsung seperti ini ya, cenderung biasanya. Biasanya untuk membuat perubahan budaya-budaya yang ada di masyarakat kita itu bisa dilakukan seperti itu. Caranya yang smooth sehingga tanpa sadar kita berubah gitu ya. Berubah. Misalkan dari segi berpakaian, misalkan ya pakaian misalkan orang Indonesia, orang Timur itu kan terkenal rapi, sopan gitu ya. Coba Anda lihatlah zaman-zaman dulu seperti apa. Tapi begitu ada infiltrasi dengan TV, dengan film-film, dengan apapun kita masuk ke kita, ya itu nanti juga berubah ya, pola pakaian dan sebagainya, jadi berubah ya. Lebih terbuka. Sehingga dulu orang bilang banyak yang kedinginan, sekarang banyak yang kepanasan, gitu, seperti itu. Oke, seperti itu definisi dari influence. Kemudian bagaimana mengukur dari influence itu? Mengukur dari influence itu. Ya, mengukur influence itu menurut yang ada di buku ini adalah menetapkan angka atau sekumpulan angka ke setiap node yang dimana itu mewakili kekuatan berpengaruhnya dari node itu tersebut. Ya. Misalkan contoh ya, misalkan C, ini yang paling besar apa? Yang paling besar B. Artinya berarti semua akan mengarah ke dia. Ya. Semua akan mengarah ke dia. Ya, ya ini misalkan D ke sana dan seterusnya. E juga ke sana dan seterusnya.
Nah, ini juga pengaruh A-nya 3,3 sama D ya 3,9 ya seperti itu. Ya, otomatis kalau misalkan makin lama makin banyak yang masuk ke dia, ya otomatis dia akan semakin besar ya, seperti itu ya. Seperti itu. Terus apa C ini juga sama saling, dan saya kira C ini akan mempunyai komunitas yang lain lagi. Ini pastinya ya ini hanya dipotong di gugus ini saja. Ya kalau misalkan kita lihat ini ini kok lebih banyak dibandingkan ini misalkan ya karena mungkin sebetulnya dipotongnya di pas garis ini, pas garis ini. Nah, influen itu dapat diukur berdasarkan dua hal. Yang pertama prediksi, yang kedua adalah pengamatan. Jadi bisa kita ukur lewat prediksi, kemudian yang kedua adalah dengan pengamatan. Ini kita akan lihat pengukurannya berdasarkan prediksi. Di sini diasumsikan bahwa kita punya ya setiap individu punya atribut atau cara pengguna ditempatkan di jaring itu memprediksi sebagian besar pengaruh pengguna tersebut. Jadi posisi dia di jejaring suatu jejaring itu memprediksi seberapa besar pengaruh pengguna tersebut. Contoh satu ya misalkan, kita dapat mengasumsikan bahwa jumlah teman seseorang itu berkorelasi dengan seberapa pengaruh dia, ya, yang dimana nantinya akan dianggap wajar jika menggunakan salah satu ukuran sentralitas yang dibahas di bab 3. Ya. Ada Cars centrality, ada degree centrality, ada eigenvalue centrality dan sebagainya, masih banyak ya. Nah ini digunakan untuk mengukur pengaruh berbasis prediksi. Jadi kita kan bisa mengukur seberapa kuat persahabatan ini itu dengan melihat ya sentralitas dari masing-masing, ukuran sentralitas masing-masing. Kalau misalkan komunitas itu hubungannya keterikatannya sangat luar biasa, berarti itu kuat, kuat persahabatan itu kuat, dan itu bisa membentuk suatu komunitas, gitu, seperti itu. Contoh kedua di Twitter itu ada namanya in-degree atau digambarkan dengan jumlah pengikut atau follower, dan itu bisa menjadi patokan kita juga ya untuk menyelidiki terkait dengan prediksi terkait dengan influen, ya, ukuran influen dari suatu komunitas atau suatu keterhubungan ya, seperti itu ya. Oke. Nah, terus kemudian terkait dengan ini juga kami mengukur pengaruh seseorang dengan mengukur jumlah pengaruh yang dikaitkan dengan individu tersebut ya. Yang pertama ketika seorang individu itu dari panutan tokoh gitu ya. Ukuran influennya adalah ukuran audien yang telah dipengaruhi dia. Ya, biasanya larinya kepada retweet. Seberapa besar retweet yang dia dapat. Jadi artinya begitu dia dikasih suatu informasi, dia tidak melihat informasi itu langsung retweet, menyebarkan ke yang lain, ya seperti itu. Jadi kira-kira ukuran audiennya seperti apa yang telah dipengaruhi oleh dia. Kalau dia sebagai panutan. Ketika individu itu sebagai spread dari suatu informasi, ukuran influennya adalah ukuran cascade yang kemarin kita pelajari, populasi yang terpengaruh, kemudian tingkat di mana populasi tadi terpengaruh, ya, seperti itu. Kemudian ketika seseorang seseorang meningkatkan suatu nilai, ukuran influennya adalah kenaikan atau tingkat kenaikan dari nilai tersebut atau nilai dari suatu barang atau tindakan. Nah, ring kedua misalkan itu membeli mesin fax tersebut untuk meningkatkan nilainya secara dramatis. Ya. Jadi begitu ada pemesanan makin meningkat, otomatis barangnya akan naik kan gitu ya. Ya tergantung tadi bagaimana kita bisa mempengaruhi ring kedua kita. Kalau ring kedua kita itu sudah banyak sekali membeli, otomatis harga akan naik kan seperti itu. Artinya ya barang yang sedikit di pasar, terus kemudian banyak sekali orang memerlukan, otomatis akan naik. Seperti itu. Jadi ini adalah beberapa ukuran ya terkait dengan berbasis prediksi. Ya, prediksi. Kemudian ini adalah sebuah contoh terkait dengan bagaimana mengukur influence sosial, pengaruh sosial, atau mencari tahu blogger yang paling berpengaruh ya, di dunia blog. Ya, dunia blog. Misalkan di sini kita dibatasi karena kita memiliki waktu terbatas. Jadi di sini kita akan mengikuti pengaruh ya, di mana influencer itu seringkali merupakan heuristik yang baik ya, untuk memfilter apa yang tidak menarik. Harapannya gitu. Menarik bagi kelompok itu ya. Biasanya seperti itu. Nah, ukuran umum untuk mengukur pengaruh blogger itu adalah dengan menggunakan in-degree centrality. In-degree centrality. Kemudian tautan yang dalam sparse ya, sparse atau sesuatu yang jarang gitu ya. Ini analisis yang rincinya, yang lebih rinci diperlukan untuk mengukur suatu influence. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini adalah bisa kita lihat bagaimana blogger-blogger di suatu daerah ya. Ini ada
di Mesir, kemudian ada juga yang terkait dengan Lebanon, kemudian Inggris Bride-nya, kemudian ada Kuwait Inggris, ada Jordan, ada Syria, Kuwait Arabic, kemudian Saudi Arabia, ada yang Islam fokus gitu. Ini mungkin terkait dengan blogger yang berhubungan dengan Islam ya, dengan Islam. Ada sekuler reformis juga ada di sini. Ya, benar kita coba voting atau kita ambil dari sebuah topik terkait dengan suatu kajian. Ini kalau mesti bisa kita ini baca ini The Map of the Arabic Blogosphere ya. That's Erting, John Kelly, Robert Paris, dalam papernya dia ya. Mapping Arabic Blogger, Politik, Culture, dan Design. Jadi di sini ada seperti itu digambarkan. Jadi di penelitian di Erting ya, itu menceritakan seperti ini. Ini sebaran terkait dengan ini tadi blogger Arab ya, blogger yang blogger spheres ya, Arab ya, Arabic yang terkait dengan politik, culture, dan desain ya, seperti itu. Oke, ini contoh mengukurkannya seperti itu. Jadi di sini pastinya dengan semakin besar lingkarannya berarti semakin berpengaruh dia ya, seperti itu. Nah, ini bisa diatur-atur nanti dengan ukuran degree tadi, nanti bisa ketahuan di mana itunya ya, nilai-nilainya. Jadi nanti untuk langkah selanjutnya berarti dari keterhubungan itu Anda ukur, kemudian Anda coba masukkan ya nilai-nilai degree-nya, dan itu akan mempengaruhi terkait dengan besar kecilnya dari sebuah node ya, seperti itu ya. Degree misalkan dia besar, otomatis dia node-nya besar. Oke. Nah, ini contoh terkait dengan pengukuran pengaruh sosial juga di Twitter. Jadi di Twitter itu pengguna memiliki opsi untuk mengikuti seorang individu atau seorang tweet yang lain ya. Yang mana memungkinkan pengguna itu menerima tweet dari orang yang sedang diikuti. Jadi kalau misalnya kita mengikuti seseorang, biasanya otomatis kita akan tulisan-tulisan dia itu akan ada di kita. Tulisan kita ada di kita. Di Twitter segitu jaminya. Jadi kalau misalkan kita mengikuti sebut saja sebuah jaringan berita, misalkan Republika, kalau Republika memberikan sebuah berita, otomatis masuk di Twitter kita, di tweet kita, ya seperti itu. Artinya di sini secara intuitif orang dapat menganggap jumlah follower itu sebagai ukuran dari influence-nya, atau disebut sebagai in degree centrality. Jadi semakin banyak dia diikuti, semakin banyak dia followernya, maka semakin pastinya menurut teori itu semakin berpengaruh dia. Artinya ya kadang-kadang ya itu tadi kita perlu mendapatkan simpul-simpul informasi seperti itu. Harapannya dari situ ya kita bisa membuat suatu tindakan-tindakan tertentu yang misalkan diperlukan ada sesuatu dan hal gitu ya yang mungkin ya tidak sesuai dengan itu, kita bisa ngambil beberapa orang yang terlibat di situ misalkan ya seperti itu. Jadi hati-hati juga terkait dengan komentar kita di sosial media. Kalau misalkan itu diikuti banyak orang, dibuat jadi viral atau trending, itu bisa jadi kalau misalkan masalah yang sebut saja kurang berkenan buat pemerintah, itu bisa saja diambil seperti itu. Makanya kita juga harus hati-hati juga terkait dengan sharing tadi. Jadi kalau misalkan ada seorang yang anonim mengirimkan sebuah cerita atau sebuah berita, itu harus Anda baca dulu. Dan biasanya ya tadi itu kalau misalkan disebarkan oleh orang yang menurut kita kenal dengan dia, itu efeknya kita lebih percaya itu gitu ya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang juga itu menjadi bumerang juga ya. Makanya perlu kehati-hatian kita bagaimana menyeleksi informasi itu memang benar-benar informasi yang benar tanpa ada hoax sedikit pun ya seperti itu. Nah, ini ukuran-ukuran untuk social influence di Twitter ya. Ada namanya in degree. In degree itu berdasarkan pada jumlah pengguna. Jumlah pengguna yang mengikuti seseorang di Twitter, in degree juga menunjukkan ukuran audiens dari seorang individu. Kemudian ada juga jumlah dari mention. Jadi frekuensi seseorang disebutkan dalam Twitter. Jadi semakin banyak dia mentionnya, itu berarti semakin berpengaruh dia ya. Frekuensi seseorang disebutkan dalam tweet ya. Misalkan saya nulis bla 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 @esa Alfitra Salam misalkan. Misalkan Aldi ya. Apa. Jadi otomatis kalau misalkan setiap tweet itu saya pikirkan berarti orang itu semakin banyak frekuensi disebutkan di tweet ya seperti itu. Di Twitter. Nah, jumlah mention itu menunjukkan kemampuan bisa disimpulkan seperti itu, kemampuan melibatkan orang lain dalam suatu percakapan.
Jadi kemampuan melibatkan orang lain dalam suatu percakapan. Jumlah mention ya. Semakin banyak mention dia, berarti semakin banyak atau semakin tinggi kemampuan dia melibatkan orang lain dalam percakapan. Kemudian berikutnya adalah number of retweet. Jadi pengguna tweet itu memiliki kesempatan untuk meneruskan tweet ke audiens yang lebih luas melalui kemampuan namanya retweet. Nah, jumlah retweet yang dari suatu suatu informasi itu semakin banyak, itu akan menunjukkan bahwa kemampuan individu yang mengeluarkan tweet tadi itu dapat menghasilkan konten yang pantas untuk diteruskan. Ya. Jadi jumlah retweet itu menunjukkan kemampuan individu dalam menghasilkan konten yang pantas untuk diteruskan. Itu namanya jumlah retweet. Jadi ini sementara yang bisa kita lakukan ya, bagaimana mengukur terkait dengan social influence di Twitter. Ada 3 indegree, number of mention, dan number of retweet. Ya, seperti itu. Kemudian masih terkait dengan pengukuran di social influence di Twitter. Ya. Masing-masing dari tindakan ini dengan sendirinya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pengguna, yang dimana pengguna itu berpengaruh di Twitter. Ya biasanya di sini buku ini disusun dari penelitian-penelitian menggunakan ukuran untuk setiap individu dan kemudian memberikan peringkat pengguna tadi berdasarkan nilai pengaruh yang diukurnya. Kemudian pengamatannya ini bertentangan dengan kepercayaan publik ya, di mana jumlah pengikut dianggap sebagai ukuran yang tidak akurat dibandingkan dengan kedua lainnya, ya jumlah mention dan jumlah retweetnya. Dan kemudian kami dapat memperingat itu artinya memperingkat individu di Twitter secara independen berdasarkan 3 ukuran ini. Apa itu? Indegree centrality itu dilihat dari jumlah followernya, jumlah pengguna, kemudian number of mention, kemudian number of retweet ya. Nah, untuk melihat apakah mereka berkorelasi atau berlebihan, ya, kita bisa dapat membandingkan peringkat individu di tingkat ukurannya dengan menggunakan apa yang disebut sebagai rank correlation. Nah, nanti apa saja rank correlation yang bisa kita pakai? Salah satunya itu adalah namanya Spearman ranks, ya, central correlation. Ya. Jadi di sini untuk membandingkan peringkat di lebih dari satu ukuran, katakanlah indegree atau mention, kita dapat menggunakan koefisien namanya Spearman rank korelasi. Ya. Rumusnya seperti ini, rho sama dengan 1 dikurangi 6 sigma M pangkat I 1 dikurangi M pangkat I 2 dikuadratkan dibagi dengan N pangkat 3 dikurangi N. Di mana MI1, MI2 itu adalah ranks dari individual, I basisnya dari pengukuran. Kemudian M1 dan M2 itu adalah N, dan N itu adalah total number dari username. Ya. Username-nya seperti apa. Ya. Jadi kita bisa ukur ya, antara satu dengan yang lainnya itu dengan melihat tingkat pengaruhnya. Jadi pengaruhnya seperti apa bisa kita ukur. Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya Anda mengukur terkait ini, itu pakai ini, Spearman rank correction. Nah, ini contoh asortatif ya, assortativity yang ada. Misalkan ini adalah sebuah penelitian ya, penelitian yang dilakukan yang disampaikan di koran BBC ya, di media online BBC, bahwa ada strategi pengendalian tembakau, ada sebuah usulan atau draft gitu. Strategi pengendalian tembakau di kota itu mengatakan lebih dari 60% anak di bawah 16 tahun di Plymouth itu adalah merokok secara teratur. Ya, ini gambarnya ini. Anda lihat ini lagi merokok nih anak-anak mudanya ya. Nah, kira-kira bagaimana korelasi antar individu dalam jaringan ini? Ya. Ini sebuah penelitian seperti ini. Nah, teman perokok, ya apa yang dikatakan influen? Ya, itu kalau teman perokok mempengaruhi teman non perokok mereka, itu berarti influen caranya. Kemudian perokok menjadi teman, jadi sesama perokok menjadi teman. Nah, bisakah ini menjelaskan perilaku merokok? Ini juga masih bisa diselidiki lagi. Ini termasuk dengan Hobopili. Kemudian ada confounding, itu ada banyak tempat orang merokok. Lingkungannya mendukung. Kalau confounding itu senantiasa dilarikan ke lingkungannya mendukung nggak? Kalau mau pilih itu adalah kemiripan ya. Jadi
orang yang perokok biasanya ngumpul. Kemudian teman perokok itu mempengaruhi teman yang tidak merokok, ini influen. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau misalnya 3 yang menjadi ukuran tadi, influen, homofili, confounding itu adalah bedanya seperti itu. Sebagai contoh misalkan ya, ada sebuah pertanyaan, jika Anda jika teman Anda Joy itu melompat dari jembatan, pertanyaannya adalah apakah Anda juga akan melompatnya? Ini suatu pertanyaan lain ya, mungkin ya. Kalau tadi kan merokok ya. Sekarang kita coba kalau ada pertanyaan seperti ini. Orang yang dekat dengan Joe menjawab ini. Joe itu menginspirasi kita. Jadi kata dia akan melompat. Kenapa? Karena Joe itu menginspirasi kita. Nah, itu diserahkan sebagai social contagion dan juga atau disebut sebagai influence. Kemudian yang kedua, menjawab ya juga. Kenapa? Karena Joe itu menginfeksi kita seperti parasit yang menekan rasa takut jatuh. Ya, nggak tahu, mungkin karena dia sangat berpengaruh sehingga rasa sakit itu bagi dia itu seperti itu. Jadi nggak usah takutlah dengan kejadian dan sebagainya. Nah, itu namanya actual contagion. Kemudian yang berikutnya yang ketiga menjawab ya juga. Kenapa? Karena Anda berteman, kita berteman dengan Joe. Kemudian Joe juga berdua itu suka melompat dari jembatan. Ini namanya manifest dari homofili. Manifest dari homofili. Kemudian yang berikutnya itu akan menjawab ya juga. Kenapa? Karena Anda berteman dengan Anda berdua yang dimana menyukai roller coaster dan memiliki kecenderungan mencari resiko yang sama. Jadi kalau di luar negeri itu kan roller coaster-nya kan menakutkan ya. Tingginya juga tinggi sekali, terus kemudian turunannya juga curam sekali dan sebagainya. Nah, itu kata dia dengan adanya itu tuh sudah sedikit banyak mengurangi lah ya resiko ketakutan tadi. Nah, ini kalau seperti itu namanya laten homofili. Laten homofili seperti itu. Kemudian yang terakhir menjawab ya juga. Kenapa? Karena Anda berdua di atasnya itu saat mulai kolaps. Kolaps itu artinya pada saat posisi terendah dari suatu kehidupan itu terendah gitu ya. Dan kata dia dengan melompat jembatan itu merupakan satu-satunya jalan keluar. Nah, kalau hal yang seperti itu namanya external causation. Causation ya, seperti itu. Nah, itu adalah beberapa pertanyaan ini kita bisa inilah ya. Sebut saja misalnya kita lempar, kita melakukan suatu kegiatan apa, terus kemudian teman-teman kita gimana, mensupport kita enggak? Itu bisa kita lihat dari beberapa ini. Dari situ nanti kan kita bisa bedakan mana ini yang influen, mana ini yang aktual dari kita. Jadi kita itu seberapa pengaruh sih besarnya kita. Karena kalau misalkan kini lihat, sebut saja di Facebook misalkan ya, itu misalkan friend kita itu sebut saja ada sekitar 5.000. Nah, kira-kira dengan misalkan kita membuat suatu gebrakan di situ, kira-kira seperti apa? Teman-teman kita itu seperti apa? Ada yang menyokongnya atau yang seperti apa? Ada yang mungkin tidak menyokong kita dan sebagainya, itu kita bisa lihat terkait itu. Ini ada beberapa contoh terkait tadi itu ya, influen, homofili atau yang tadi itu lingkungan yang mempengaruhi, external causation tadi ya, eksternalnya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Nah, tujuannya itu adalah sebetulnya ya bagaimana kita bisa mengukur terkait dengan assortativity. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengukur terkait dengan influen atau homofili. Ya. Bagaimana kita juga dapat memodelkan influen dan juga homofili, kemudian bagaimana kita membedakan keduanya. Ya, itu salah satu goal yang akan kita coba capai. Nah, kita masuk kepada homofili atau assortativity, ya, seperti itu. Nah, jaringan nyata itu biasanya menunjukkan derajat korelasi, bukan nol ya. Jadi jaringan yang nyata yang ada di sekitar kita itu biasanya menunjukkan derajat korelasi, bukan nol. Kalau namanya jejaring berarti otomatis sudah melibatkan minimal 2 ya. Nah, jika memiliki korelasi derajat positif, maka jaringan tadi memiliki derajat campuran yang bermacam-macam. Atribut lain berbasis bermacam-macam juga dapat dipertimbangkan di sini. Tapi kalau misalkan korelasinya negatif, itu dinamakan sebagai disassortatif ya, disassortatif. Artinya tidak ada keterhubungan antara itu. Nah, menurut Newman, jadi malah cenderung kalau dikumpulkan jadi rame ya, kalau disassortatif itu ya. Rame dalam artian rame yang saling bertolak belakang gitu ya. Seperti itu kalau negatif. Menurut Newman, jaring sosial itu cenderung bercampur secara bermacam-macam. Sementara jenis jaringan lain umumnya bercampur secara
Disasortatif ya, disasortatif. Kata dia seperti itu menurut penelitiannya seperti itu. Nah, homopili atau asortativity. Nah, agak susah ya sebutannya. Nah, ini sosiolog ya telah mengamati partisi jaringan ya berdasarkan kategori berikut. Misalkan orang-orang itu biasanya berkumpul dalam jaringan itu biasanya terlibat dalam apa? Misalkan persahabatan atau berupa kenalan atau hubungan bisnis ya. Atau hubungan tadi juga berdasarkan sebuah karakteristik tertentu, misalkan usia, karena usianya sama, satu angkatan misalkan ya, kita kumpul. Kebangsaan, misalkan kalau kita berada di suatu negara gitu, yang berbeda dengan bangsa negara kita, misalkan lagi menuntut ilmu, biasanya keterhubungan itu akan menjadi erat ya seperti itu. Kemudian bahasa, ya bahasa tadi, misalkan bahasa apa namanya daerah atau seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian pendidikan juga, ya itu bisa juga kita terhubung dengan ini ya. Misalkan kita di kuliah di mana atau sebut saja SMA di mana dan sebagainya. Dan juga tingkat pendapatan. Nah, tingkat pendapatan ini juga nantinya akan ini biasanya hobi biasanya larinya ke hobi ya. Kalau hobinya misalkan sepeda, terus kemudian sepeda yang ditampilkan tuh mahal-mahal ya biasanya otomatis tingkat pendapatannya sudah sangat luar biasa di situ. Nah, sedangkan homofili itu definisinya adalah kecenderungan individu untuk memilih teman yang memiliki karakteristik serupa, ya. Misalkan like link with like, ya. Like link with like. Jadi ya apapun yang dia ucapkan tuh diklik aja like-nya. Gitu. Apa otomatis mendukung, memberikan semacam support ya kepada dia bagaimana ya. Kenapa? Karena karakteristiknya berbeda, karakteristiknya serupa, misalkan. Kan sama-sama detail misalnya kecenderungannya. Atau sama value menurut saya bukan mobil ya, terkait dengan beda lagi lingkungan ya, lingkungan. Misalkan apa ya? Serupa misalkan tadi ya hobi bersepeda misalnya. Jadi kalau dia publish bersepeda biasanya dia suka langsung like misalnya ya, seperti itu. Dengan itu tuh sudah terkait keterhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian homopili dan juga asortativity itu adalah properti umum di jaring sosial. Jadi misalkan contoh, ini contoh-contohnya, makalah dalam jaringan, jejaring, kutipan, ya, itu cenderung akan mengutip makalah di bidang yang sama. Pasti ya. Jadi kalau misalnya Anda tertarik di bidang informatika, biasanya ya kliknya, like-nya pasti atau mengutip di bidang informatika. Kecuali kalau misalkan memang pelajaran atau topik TA Anda kompleks ya, misalkan berhubungan dengan psikologi dan sebagainya, itu pasti akan berhubungan dengan psikologi juga. Tapi bagaimanapun juga, sebisa mungkin kita harus mengumpulkan juga ya properti-properti yang memang berhubungan dengan kita tadi. Misalkan kalau prediksi, tapi dengan alat atau dengan software dan sebagainya, pastinya kita akan mencari makalah-makalah yang mirip dengan itu juga. Ya, seperti itu. Kemudian situs web itu cenderung mengarah ke situs web dalam bahasa yang sama. Bahasa yang sama. Ya, similarity dan sebagainya itu mempengaruhi sehingga menjadi biasanya akan mengarahkan ke web yang bahasanya sama. Kemudian pandangan politik ini juga sama ya, orang-orang yang sepandangan dengan politik dia itu biasanya ngumpul juga ya. Ras juga, ras ya berhubungan ras. Kemudian objektivitas, obesivitas atau kegemukan itu juga bisa ya berkumpul ya. Biasanya kita ingin tahu di dalamnya seperti apa kegiatan mereka karena mungkin kita sudah masuk di situ gemuk ya. Terus kemudian siapa tahu ada trik-trik khusus atau ada orang yang sudah terbebas dari kegemukan itu, jadi sehingga sekarang sudah menjadi nggak gemuk lagi. Itu kadang-kadang juga sama. Ya tergantung kepada apa ya visi dari grup itu dibentuk. Misalkan kalau kegemukan biasanya saling mengingatkan terkait dengan sebut saja ada grup yang kumpulan orang itu, tapi semua masing-masing sadar bagaimana supaya tidak gemuk lagi ya, gimana caranya dan sebagainya. Biasanya ngumpul juga ya seperti itu. Nah, ini contoh ya, itu terkait dengan cluster happiness ya, social network juga sama seperti ini. Ini kalau dilihat mungkin bisa jadi yang seperti tadi ya, contoh-contohnya yang masalah tingkat happiness-nya bisa ya. Oh, yang kuning itu adalah orang yang gembira, yang biru itu adalah orang yang sedih, sedangkan yang hijau ini apa nih? Lambang kayak gini apa kira-kira? Apa biasanya gini? Apa Sa? Kalau di kode-kode apa nih kayak gini? Atau orang yang datar gitu, biasa aja gitu ya, mungkin ya. Jadi ini contohnya ini adalah yang kuning adalah yang bergembira, yang biru adalah yang sedih, sedangkan yang ini adalah orang yang diantara itu dua-duanya. Kadang sedih, kadang gembira lah mungkin ya, seperti itu.
Ya, biasanya orang-orang yang gembira itu berkumpul, orang-orang yang sedih juga berkumpul juga ya. Tapi kalau orang yang hijau ini cenderung untuk menyebar ya. Ya, karena kondisinya tadi ya, antara dua kondisi tadi, jadinya dia bisa di apa ya, di grup yang sama lah, mungkin dengan yang gembira atau yang sedih seperti itu. Itu contoh ya, contoh. Nah, ini contoh lagi adalah terkait dengan ras ya, dengan ras. Ras yang berkulit putih, berkulit hitam, gitu ya, atau mix dari dua-duanya ya, tidak kulit tidak hitam. Misalkan kayak kita ini kan sawo matang ya, atau orang Asia dan sebagainya, itu kan beda lagi ya. Di sini akan bisa lihat orang yang putih itu cenderung akan berkumpul dengan yang putih, kemudian yang mixnya ya, mixnya itu juga menyebar ya, menyebar di yang ya, dan biasanya ya memang seperti ini. Jadi rasisme dan sebagainya itu ini. Ada juga mungkin yang ini yang dia menjadi apa ya, mungkin diterima di suatu komunitas tertentu yang dia apa berkulit putih tetapi di di kulit hitam dia jadi penghubung juga ya, no problem juga ya. Saya kira sudah banyak lah sekali ya pembauran-pembauran seperti itu. Seperti ini contoh terkait dengan associativity yang berhubungan dengan ras ya, dengan ras. Kulit putih, kulit hitam kan atau mix dari dua-duanya. Nah, ini juga associativity dari political review, political view. Ini misalkan ini ada sebuah data jaringan retweet politik, di mana yang merah adalah Republik, yang biru adalah Demokrat. Demokrat. Nah, Anda bisa perhatikan di sini bahwa mereka kebanyakan tweet dan retweet satu sama lain. Dan ya susah untuk bergabung ya. Tapi ya memang ada beberapa yang di situ yang mungkin masih moderat, tapi ya hatinya masih tetap ya biru tetap biru, yang merah tetap merah misalkan gitu ya. Jadi memang tidak bisa tergabung ya seperti itu. Kemudian ini menganalisa terkait dengan similarity untuk sepanjang waktu ya. Jadi di sini bagaimana perbedaan kemiripan antara dua orang dalam suatu jendela waktu tertentu, ya, di mana sesudah interaksi pertama itu mereka seperti apa satu sama lainnya ya seperti itu. Nah di sini dikatakan tingkat kemiripan yang meningkat sebelum pertemuan menunjukkan bahwa ada jenis seleksi itu ya, misalkan di tempat kerja, sementara peningkatan kesamaan setelah pertemuan ini membuktikan bukti dari social influence tadi. Ya. Jadi di sini dikatakan atau contohnya di kotakin ini ya, ini adalah rata-rata dari cosinus similarity. Ini ukuran similarity ya, bisa kita pakai dari pasangan pengguna sebagai fungsi dari jumlah pengeditan dari waktu interaksi pertama. Ini di Wikipedia ya, di Wikipedia. Jadi Anda lihat untuk yang ini ada baseline-nya ya, baseline-nya yang putus-putus. Kemudian ini terkait dengan tadi dua orang yang bertemu dengan interaksi itu seperti apa, semakin meningkat ya tingkat ngeditnya. Jadi kalau misalkan dia itu ketemu dengan teman-teman yang memang suka ngedit juga, tapi ya mungkin masih terbatas di 10 ya, tingkat dari komunikasinya, plus komunikasinya gimana. Jadi kalau ini sudah cukup banyak itu seperti apa dan sebagainya, digambarkan seperti ini. Jadi ini baseline-nya adalah kesamaan rata-rata untuk pasangan pengguna yang belum berinteraksi. Kemudian plotnya yang digambarkan ini adalah ditampilkan untuk pasangan pengguna dengan tingkat aktivitas berbeda. Setidaknya di sini disebutkan ada K pengeditan sebelum dan K pengeditan setelah interaksi pertama. Jadi ini pertama seperti apa dan seterusnya, kemudian meningkat lagi ya pengeditannya seperti apa. Itu nilai similarity-nya seperti ini. Jadi memang harus ini ya, ini jadi penelitian juga ya seperti ini ya, luar biasa. Oke. Nah, kita akan masuk ke disasortatif ya. Disasortatif itu adalah percampuran disasortatif adalah kalau tadi like link with like, ini like link with dislike. Dislike ada disnya. Nah, jaringan disortatif itu ada jaringan di mana node yang berdekatan cenderung berbeda. Ya, misalkan jaringan makanan, misalkan predator dan mangsanya, itu pasti akan berbeda. Kemudian jaringan ekonomi pastinya juga akan berbeda antara jaringan produsen dan juga jaringan konsumennya. Itu akan sedikit berbeda juga. Nah, kecenderungannya biasanya memang ya like link with dislike ini yang berlaku bagi mereka ya, otomatis. Tadi kayak misalkan political review tadi, misalkan Demokrat dengan tadi itu apa namanya? Demokrat dengan Republik. Atau kalau misalkan berhubungan dengan sebut saja tadi happiness dan enggak, tadi juga yang happiness dan juga sad itu apa, yang happy dan sad itu gimana hubungannya seperti apa. Kalau misalkan yang berhubungan dengan tadi juga kita belajar terkait dengan apa sih, kok lupa saya, bentar ya,
Oh ini ya, ras ya, dengan ras kulit putih dan kulit hitam itu juga nanti akan otomatis akan juga ada ini disastropatifnya, jaringan di mana node yang berdekatan cenderung berbeda tadi. Seperti itu. Nah, di sini kenapa gitu ya? Kenapa? Karena mengidentifikasi orang yang diminati bisa jadi mungkin bisa jadi mudah ya jika jaringan menyajikan homopili. Kemudian ketika assortivity atau homopili, ya kita bisa menggunakan namanya Redland RS ya, itu ada algoritma pembelajaran mesin, berarti mesin learning juga ya, yang bergantung pada jumlah Poggioli tadi ya, POI tetangga node-nya ya, di mana katanya mengungguli strategi-strategi yang lainnya. Jadi saat atribut menunjukkan homopili tinggi, kinerja Redland RS ini sangat mirip dengan algoritma-algoritma yang lain ya. Jadi memang bisa kita bisa lakukan dengan menggunakan algoritma Redland RS ini ya. Ini bisa kita pakai ya. Nanti kalau misalkan Anda bisa mengukurnya atau bisa menjalankan terkait dengan algoritma ini, saya kira akan lebih bagus lagi untuk penelitian Anda atau untuk tulisan Anda yang terakhir ini. Anda bisa menggunakan ini untuk mengukur tadi terkait dengan hemofili, ya, ukuran hemofilinya tadi. Ini juga bisa menggunakan GAPI ya, GAPI juga. Di sini Anda disuruh menginstal terkait dengan circular layout-nya ya. Di sini dijelaskan bahwa grup radikal akses layout-nya mengelompokkan node dan menggambarkan grup dalam sumbu ya. Jadi grup node dengan berdasarkan degree, in degree, out degree, dan sebagainya. Kemudian grup node yang berdasarkan atribut sort-nya. Kemudian juga bisa berupa gambar sumbu ya, dan spar-nya dalam urutan yang diurutkan menurun atau naik gitu ya. Kemudian juga ada terkait dengan top, middle, dan bottom, ukuran terkait dengan ini ya, knockdown dari sumbu atau spar-nya tadi, yang dimana ini adalah menunjukkan bahwa kemampuan untuk menentukan jumlah spar yang dihasilkan setelah knockdown itu seperti apa ya, seperti itu. Ini tools yang bisa dipakai ya, GAPI ya. Nanti Anda bisa menginstall terkait dengan circular layout ini ya. Harapannya dari situ nanti bisa diukur ya terkait dengan hemofili atau assortativity tadi bisa diukur ya, seperti itu. Nah, sebagai kesimpulan dari perkuliahan kita, di sini akan disampaikan terkait dengan pengaruh propagasi di jejaring sosial. Jadi seperti yang kita pahami bahwa jejaring sosial itu memainkan ya, peranan yang mendasar dan besar sebagai media untuk menyebarkan ide, informasi, dan juga pengaruh di antara anggotanya. Apalagi dengan adanya media sosial online itu semakin ini. Jejaring sosial juga misalkan contoh yang dulu misalkan arisan atau mungkin perkumpulan sesuatu dan sebagainya kan kadang-kadang tidak waktu itu belum ada grup atau apa ya sebenarnya WhatsApp atau seperti apa itu kumpulannya juga satu sama lain juga saling mempengaruhi. Nah, dengan adanya jejaring sosial online itu makin meningkatkan itu gitu. Bagaimana informasi itu bisa tersebar dengan sangat cepat gitu ya. Sehingga dengan beberapa detik atau beberapa menit aja sudah trending gitu misalkan gitu ya. Dan sebagainya. Jadi itu memudahkan kita bagaimana seperti itu, dan bagaimana kita bisa mengukur ya terkait dengan itu sangat luar biasa. Tantangan yang senantiasa menarik ya untuk kita lakukan. Asumsi dasarnya adalah ketika pengguna melihat sebuah kontak sosial, kemudian mereka melakukan suatu tindakan, mereka mungkin memutuskan untuk melakukan tindakan itu sendiri. Ya, ini karena kedekatan tadi ya, misalkan kemiripan tadi atau influen tadi atau apa ya, karena pengaruh lingkungan tadi juga bisa menyebabkan karena dia melakukan suatu tindakan tertentu sehingga kita berpikir oh berarti kita perlu melakukan tindakan itu ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Oke, itu referensi-referensinya dari beberapa paper ini dan juga beberapa buku, cukup banyak ya. Itu pertemuan kita kali ini. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.